Halo teman-teman, selamat datang kembali di kelas Life One Pemuda Merancang Hidup Merencanakan Masa Depan episode 3. Nah, kalau misalnya di episode 1 kemarin kita udah belajar tentang finding me, bagaimana kita menemukan diri kita, dan akhirnya kita tahu apa mimpi kita. Terus di episode kedua kita udah belajar nih, gimana cara menyusun life plan dengan konsep SMART. Nah, kalau di episode ketiga kali ini kita akan belajar gimana sih cara membuat visualisasi mimpi. Apa sih visualisasi mimpi itu? Mungkin teman-teman udah ada yang familiar, ada juga yang masih pertama kali dengar. Langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya aku mau menanyakan sesuatu dulu ke teman-teman. Pernahkah kita membayangkan bagaimana masa depan kita ya? Apakah teman-teman mungkin pernah nih bayangin kira-kira aku 10 tahun lagi gimana ya, lagi ngapain ya? Oh, dalam bayanganku 5 tahun lagi aku lagi sekolah di luar negeri di tempat yang ada daun-daun bergugurannya, terus suasana kampusnya itu estetik gitu, terus aku lagi belajar di kelas bersama profesor, dan aku menjadi mahasiswa yang cukup kritis dan aktif juga di kelas. Terus aku juga bayangin aku tinggal di sana selama beberapa tahun. Ya pokoknya kayak gitulah, membayangkan gimana masa depan. Ibaratnya nih kalau kita lagi tidur terus kita bermimpi, kan kita tuh di dalam mimpi kita rasanya nyata banget kan. Kita bisa ngerasain kita lagi ada di pantai, kita bisa ngerasain kita seakan-akan kita terbang. Bahkan kita bisa ngerasain betapa deg-degannya kita waktu dikejar setan kayak gitu. Kerasa banget kan ya, kalau lagi mimpi tuh sampai feeling-feelingnya, takutnya, senengnya, marahnya itu udah kerasa. Nah, begitupun dengan membayangkan masa depan. Jadi ketika kita membayangkan masa depan, kita tuh benar-benar merasakan dan membayangkan apa sih yang kita rasakan ketika kita mengalami hal tersebut kayak gitu. Nah, tadi yang namanya membayangkan itu kan kita ada aktivitas memvisualisasi. Nah, disebut visualisasi tadi karena memang kita kebayang secara visual kayak gimana suasananya, warna-warna yang ada, orang-orangnya. Nah, dalam mimpi pun seperti itu. Ada yang disebut dengan visualisasi mimpi. Artinya kita tuh membayangkan bagaimana mimpi kita dan memvisualisasikannya. Kita bayangin gimana sih mimpi-mimpi kita besok kayak gitu. Nah, dan visualisasi mimpi ini nih biasanya dia benar-benar dibuat senyata mungkin. Misalnya ketika kita memimpikan kuliah di Universitas A, ya udah kita cari gambar kampus A ini, kita print, terus habis itu tambahin nih foto kita, edit foto kita ada berdiri di kampus tersebut. Itu disebut visualisasi. Nah, balik lagi nih tentang visualisasi mimpi. Sebenarnya tujuannya apa sih? Jadi, katanya ketika kita bisa memvisualisasikan mimpi kita akan terbantu secara alam bawah sadar kita. Secara nggak sadar, alam diri kita nih akan terus memotivasi diri supaya kita bisa mencapai mimpi tersebut. Kayak ibaratnya nih kalau ngelihat satu barang terus menerus, kan kita kayak tanpa sadar barang itu tuh langsung kebayang aja dalam pikiran kita kayak gitu. Terus ada juga yang istilahnya tuh mestaku, semesta mendukung. Katanya sih kalau misalnya kita memvisualisasikan mimpi kita, semesta itu akan mendukung kita. Elemen-elemen yang ada di bumi ini akan membantu kita mewujudkan mimpi kita. Itu masih katanya ya. Ini sebenarnya aku memposisikan diri sebagai orang yang masih skeptis tentang hal ini. Masih ragu, beneran gak sih? Tapi kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Nah, jadi ini adalah visualisasi mimpi yang sebelah kiri, itu visualisasi mimpi yang ada di YouTube. Kalau misalnya teman-teman searching tentang visualisasi mimpi, pasti teman-teman akan menemukan video-video visualisasi mimpi ini. Karena kebetulan memang
ini merupakan tugas dari Rumah Kepemimpinan. Rumah Kepemimpinan itu apa? Rumah Kepemimpinan itu sebuah program beasiswa yang ada di Yayasan Nurul Fikri buat mahasiswa-mahasiswa gitu sih. Dan emang salah satu tugasnya adalah membuat video visualisasi mimpi. Nanti teman-teman bisa searching di YouTube visualisasi mimpi, pasti nemu deh contoh-contoh videonya. Itu sebelah kiri, kalau yang sebelah kanan itu visualisasi mimpi punyaku. Jadi ini videonya aku buat tahun 2018, dan di situ aku menuliskan impianku dari tahun tersebut sampai tahun 2045. Aku membayangkan apa yang akan aku lakukan di tahun 2045, dan itu mundur sampai tahun 2020, 2021, 2030, dan lain-lain. Nah, kebetulan di salah satu mimpi tersebut aku menuliskan bahwa pada tahun 2020 aku tulisnya sih exchange atau international conference to Japan, ke Jepang. Itu 2 tahunnya, jadi aku membayangkan kayak 2 tahun lagi aku ke Jepang nih buat exchange atau conference kayak gitu. Aku nulis kayak gitu. Dan emang kesannya halu, tapi kan tadi aku bilang bermimpi nggak ada yang ngelarang. Jadi ya udah aku bikin aja apa yang aku ingin. Terus surprise-nya, dia selalu over ya ke gantinya. Surprisingly, pada tahun 2020 sesuai dengan target itu, aku diberi kesempatan untuk mewujudkan salah satu mimpiku, yaitu untuk pergi ke Jepang. Ngapain? Hampir sama, yaitu karena ada exchange, ada student exchange gitu, student mobility sih sebenarnya, dari yang diadain fakultasku sama Yamagata University di Jepang. Nah, sedikit cerita tentang perjalanan aku itu. Jadi aku baru tahu banget pengumumannya itu bulan Desember, dan ada banyak berkas-berkas yang harus disiapkan, ada sesi wawancara yang mengharuskanku mengorbankan waktu dan biaya lagi buat interview, tapi akhirnya aku berkesempatan untuk kesana dengan biayanya di cover sama si pemberi beasiswa buat student exchange ini. Jadi tiket pesawat, akomodasi selama di sana, bahkan kita dikasih uang saku juga. Waktu itu aku benar-benar nggak nyangka banget. Dan sekarang mungkin pertanyaannya, kok bisa sih tahun 2018 nulis kayak gitu, terus 2020 terwujud? Apakah itu kebetulan? Aku nggak tahu ini kebetulan apa enggak, tapi kalau aku sendiri percaya bahwa ini sesuatu yang emang karena aku sudah membayangkan itu dari dulu, dari 2018, dan mungkin dari sebelum itu aku selalu membayangkan aku pengen ke Jepang. Tapi di tahun 2018 aku menuliskan deadline-nya, atau mungkin kalau misalnya kemarin di konser Smart ada time bound, aku nulis ke Jepangnya itu tahun 2020. Terus untuk apa secara spesifik aku nulis untuk exchange atau student conference, dan itu sesuai dengan apa yang aku targetkan, alhamdulillahnya. Nah itu, aku jadi bingung nih ceritanya gimana. Intinya adalah apakah cukup dengan memimpikan saja, membuat visualisasi mimpinya, terus kita ya udah kita lihat-lihat dan itu bisa terwujud? Tentu saja enggak. Dan untuk caseku sendiri, untuk aku menggapai ke sana, itu memang menurutku ini sebuah kesempatan yang Allah kasih sih ke aku. Karena di tahun 2018, aku udah menargetkan kalau aku mau ke Jepang awal tahun 2020, sekitar bulan Maret, April gitu, dengan bayangan aku ke sana bakalan conference yang harus merogoh uang sendiri kan, karena pasti keluar biaya juga untuk visa, akomodasi, dan lain-lain. Akhirnya aku mulai nabung uang beasiswa, dari uang saku, kemudian dari danusan-danusan juga, itu aku tabung karena aku emang pengen ke sana. Dan aku juga nyari-nyari event, kira-kira bisa event-event apa aja sih yang bisa aku daftarin. Tapi menjelang deadline nih, menjelang 2020, ternyata tabunganku belum cukup dan aku belum nemu event-event yang bisa aku datengin ke sana. Aku udah mikir, oke, kayaknya nggak bisa di tahun 2020. Akhirnya aku memundurkan deadline-nya. Karena tadi, aku mencoba berpikir realistis. Memungkinkan nggak sih? Tapi nih, ada faktor X yang terjadi.
ketika aku udah bingung, aku udah mikir, oke, antara aku ganti, nggak apa deh, nggak ke Jepang, coba cari ke negara-negara Asia Tenggara yang mungkin biayanya lebih mudah dan sesuai dengan uang yang aku punya, tabungan yang aku punya sekarang. Entah kenapa tiba-tiba ada pengumuman tentang student mobility ini di fakultas, dan waktu itu aku kayak langsung yang, hah, ada pengumuman ini, pas banget gitu. Dan akhirnya singkat cerita aku coba apply, alhamdulillah keterima, dan alhamdulillah bisa berangkat. Nah, terus apakah mimpi yang lain juga seperti itu? Aku jujur belum tahu, karena emang kalau di videoku sendiri, aku sedihnya adalah aku kurang mendetail menuliskannya. Aku cuma nulis kayak tahun segini secara general aja sih, karena itu jangka panjang ya. Aku nulis kayak misalnya 2023 itu aku lagi S2, 2000 berapa aku ikut kegiatan volunteer kayak gitu. Nah, intinya adalah ketika teman-teman punya mimpi, coba divisualisasikan. Dan visualisasinya nggak harus bentuk video, kayak yang aku bilang. Jujur aku juga baru sekarang menyadari kalau mimpiku untuk masuk ke UGM itu udah aku punya dari dulu, dan tanpa sadar sebenarnya aku dulu udah memvisualisasikannya sih. Aku beli merchandise-nya UGM. Ketika aku ada kesempatan ke Jogja, aku beli notebook UGM, terus aku beli gantungan kunci UGM, terus aku ngeprint logo UGM dan foto kampus UGM, balai UGM gitu, aku foto, aku print, aku tempel di dinding kamarku, terus aku tulisin kuliah di UGM tahun 2017 waktu itu. Nah, dari hal-hal simpel itu aja, itu termasuk visualisasi mimpi. Dan harapannya itu akan terus memotivasi teman-teman secara sadar maupun secara tidak sadar untuk berjuang menggapai hal tersebut. Tenang, gak ada yang gak mungkin. Kalau katanya Agnes semua kan, dream, believe, and make it happen. Kalau kita punya mimpi, otomatis kita harus punya mimpi ya tadi. Dream, believe, kita harus percaya. Kita harus percaya dengan apa yang kita impikan. Kita harus percaya kalau kita bisa menggapainya, walaupun mungkin jalannya nggak mudah. Dan terakhir, make it happen. Mimpi, kalau cuma sekedar mimpi, ya bukan sesuatu yang nyata, emang namanya halu kalau kayak gitu. Tapi ketika kita berusaha mewujudkannya, kita coba menganalisa apa aja sih yang kita butuhin untuk menggapai itu. Misalnya dalam caseku, aku pengen ke Jepang tahun 2020, terus aku coba hitung-hitung nih kira-kira biayanya yang dibutuhin berapa. Berarti aku harus nabung berapa sebulan. Terus berarti terus eventnya apa aja. Oke, ternyata ada event ini nih bulan ini, ada event bulan Desember ada event ini, Februari ada event ini, ada conference ini. Kira-kira aku bisa daftar yang mana ya? Terus kalau aku mau daftar event tersebut, aku harus bikin paper tentang apa ya, kayak gitu-gitu. Nah, walaupun akhirnya aku ke Jepang bukan dengan jalan yang sudah aku rencanakan, ya tapi tetap ke Jepang dengan jalan yang kita nggak tahu Allah bukakan atau Tuhan bukakan dari mana, karena kebetulan aku Islam, aku bilang Allah ya. Makanya aku tuh selalu percaya kalau memang kita tuh harus bermimpi, karena ketika bermimpi Allah akan memeluk mimpi-mimpi kita. Dan gak ada mimpi yang setinggi langit, gak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk digapai. Adanya hanya kita yang terlalu malas buat menggapainya. Karena emang ya kita harus bermimpi setinggi langit, karena ketika kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Seenggaknya kalaupun mimpi itu gak terwujud, itu masih gak akan jatuh sejatuh-jatuhnya gitu loh. Ya kalau misalnya teman-teman bermimpi menjadi presiden, mungkin gak terwujud, aku yakin pasti gak akan jauh-jauh dari itu. Entah nanti teman-teman jadi menteri, atau mungkin jadi orang-orang berpengaruh lainnya. Tapi coba kalau teman-teman bermimpinya cuman jadi bermimpi untuk jadi tukang sapu jalanan. Ini aku tanpa bermaksud mendiskreditkan pekerjaan tersebut ya, karena menurutku setiap pekerjaan itu mulia. Ya pasti teman-teman usahanya nggak akan setinggi yang teman-teman lakukan ketika bermimpi jadi presiden. Sekali lagi aku minta maaf, itu cuma contoh, aku nggak bermaksud merendahkan pekerjaan apapun. Jadi gitu. Kalau teman-teman
mimpinya teman-teman mimpinya menjadi ranking 1. Kalaupun ternyata nggak tercapai ranking 1, ya seenggaknya teman-teman mungkin ranking 2, ranking 3, 4, 5. Tapi coba teman-teman mimpinya cuman supaya seenggaknya aku nggak ranking terakhir. Ya motivasi teman-teman nggak akan setinggi waktu teman-teman bermimpi jadi ranking 1 kan, kayak gitu. Jadi sekalian mereview lagi yang kemarin, kita harus punya mimpi, terus tentukan mimpi kita apa, dan dianalisis juga apa-apa yang dibutuhkan, terus coba divisualisasikan supaya semesta membantu kita dan mendukung kita untuk menggapai mimpi tersebut. Semangat teman-teman, aku yakin pasti teman-teman bisa menggapai apa yang jadi cita-cita kalian. Dan ini yang terakhir, ada tugas untuk membuat visualisasi mimpimu sendiri. Terserah mau bentuknya video, mau bentuknya itu tadi kertas di print, atau mungkin teman-teman bikin di buku kalian, atau mungkin teman-teman bikin di Word, PowerPoint, terserah. Yang penting teman-teman coba bikin itu, terus taruh di tempat-tempat yang sering teman-teman lihat, di kamar, atau mungkin kalau video di YouTube teman-teman harus sering-sering ngeliat videonya, kayak gitulah pokoknya. Terima kasih teman-teman, maaf kalau penjelasannya kurang terdeliver dengan baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.